Pemirsa, setelah digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-UN oleh Eksek Prof. Sulsel Abdul Hayat Gani, kini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siapkan tim untuk pembelaan gugatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap menghadapi gugatan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani yang diberhentikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Abdul Hayat Gani resmi dicopot dari jabatannya atas usulan Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Provinsi Sulsel setelah dilakukan evaluasi kinerja oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD Pemprov Sulsel. Tak terima dirinya diberhentikan dari jabatannya, Abdul Hayat Gani menggugat sejumlah pihak ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-UN, antara lain Presiden Joko Widodo, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan tim 5 yakni pejabat Kemendagri, Kemenpan, dan Pemprov Sulsel. Gugatan tersebut terkait keputusan Presiden Kepres atas pemberhentian Abdul Hayat Gani yang baru diterima pada Selasa 13 Desember 2022 kemarin. Sementara surat tersebut ditetapkan oleh Joko Widodo sejak tanggal 30 November 2022, yang berarti Abdul Hayat baru menerima surat pemberhentian 13 hari setelah ditandatangani Presiden. Menanggapi gugatan tersebut, Sultan Rakib selaku Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo Pemprov Sulsel mengatakan hal itu merupakan hak setiap warga negara untuk menggunakan hak hukumnya ketika merasa dirugikan. Sultan menjelaskan, lamanya Kepres diterima Abdul Hayat Gani disebabkan oleh proses administrasi yang cukup panjang untuk sampai di tangan Abdul Hayat, mulai dari penandatanganan, surat pengantar dari Sekretaris Negara, diterima oleh Pemprov Sulsel hingga diserahkan kepada Abdul Hayat pada 13 Desember 2022 kemarin. Tanggal 30 November itu surat ditandatangani oleh Jokowi. Dalam proses setelah penandatanganan oleh Bapak Presiden, tidak serta-merta itu surat langsung diberikan ke yang bersangkutan atau ke pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Pak Gubernur. Tentu memiliki prosesnya itu adalah berdasarkan data yang ada, setelah tanggal 30 November ditandatangani oleh Jokowi, tanggal 6 surat keputusan Presiden itu kan butuh pengantar dari Setnek. Pengantar Setnek itu tanggal 6 ke Pemprov Sulsel. Secara otomatis tanggal 6 itu berproses, dan tanggal 12, satu minggu ya setelah itu, tanggal 12 surat keputusan Presiden itu kemudian sampai tiba di Pemprov Sulsel sebagai pengantarnya tanggal 6, tanggal 12 baru diterima oleh Pemprov Sulsel, dan tanggal 13 itu baru diserahkan Pemprov Sulsel ke yang bersangkutan. Jadi ada timing yang dibutuhkan untuk proses-proses SK itu hingga sampai di tangan Pak Abdul Hayat. Atas gugatan Abdul Hayat kepada Pemprov Sulsel tersebut, Sultan mengaku secara otomatis Biro Hukum Pemprov Sulsel akan menyiapkan tim untuk melakukan pembelaan atau memberikan jawaban-jawaban terhadap gugatan yang ditujukan kepada Pemprov Sulsel. Fitri Herunisa, Celebes TV.